Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Bagaimana mewujudkan takwa itu? Teman-teman, halo? Kenapa serius begitu? Tenang ya, tenang. Nah, baik. Sekat ini terhambat karena ada penyebab. Penyebabnya yang paling pokok nafsu. Nafsu. Nanti itu yang diprovokasi oleh setan untuk mengeluarkan bisikan-bisikan yang buruk. Nafsu itu setidaknya disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 115 kali. 115 kali. Oke. Nah, jadi kita harus mencari kata takwa dalam Quran yang disandingkan dengan nafsu. Kata takwa itu dengan semua derivasinya disebutkan dalam Al-Quran 240 kali. Dan yang bersanding dengan nafsu itu 115 kali. Masya Allah. Tadi masih ingat? Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Setan kan? Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Saya ulang. Siapa yang menggerakkan nafsu manusia untuk berbuat keburukan? Kok begitu sekali melihatnya? Setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Saat yang bersamaan, kita pun diberikan oleh Allah itu perangkat takwa, lawan dari nafsu. Quran surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang fujur itu nama lain dari nafsu, takwa itu bagian ya tertentu dari tubuh kita sebagai gambaran nilai kebaikan. Nah, yang mensupport takwa itu malaikat. Pernah nggak merasakan begini? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, cepat, sudah azan, siap-siap. Pernah merasakan itu? Nah, itu yang bisikan malaikat. Pernah nggak ada bisikan begini? Ketika misalnya melakukan satu perbuatan atau terfikir untuk berbuat yang tidak benar, ingin berdusta pada pasangan, hati kecil yang mengatakan, jangan lakukan, itu nggak benar. Pernah ada begitu? Itu bisikan malaikat. Teman-teman, malaikat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali. Jadi ini automatically bekerja secara bersamaan terus. Jadi kita baru bangun tidur aja, udah ada pengaruh begitu. Ya, harus cepat mengambil keputusan, di mana yang mau diambil. Makanya itu Nabi mengatakan istafti qalbak. Kalau kita ingin memutuskan sesuatu, tautkan diri kita dengan Allah, ambil isyarat dari jiwa takwa kita. Ini. Dari 115 kali ini yang disandingkan dengan nafsu, maka keluarlah di situ rumusan-rumusan amal soleh, ibadah yang menjadi jalan sekaligus jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Apa diantaranya? 1, jazakallahu khairan. 2, 3, 4. Ya, kita pelan-pelan ya. Buka Quran surah kedua. Ini bagian terakhir kita untuk materi pengantar. Surah Al-Baqarah. Oke. Ayat 1-5. Quran surah 2, Al-Baqarah ayat 1-5. Ayat 1-nya pembuka, ayat 2-4 itu jembatan takwanya, ayat 5 adalah ending kebahagiaannya. Oke. Ya, kita mulai. Pembukanya Allah sampaikan Alif Lam Mim. Aku akan berikan informasi dari firman-Ku yang mudah untuk dipahami
mudah untuk dibaca, mudah untuk diamalkan, semudah engkau mengucapkan alif, lam, dan mim. Alif yang keluar di lisan, a dari rongga di sini, lam sampai di lidah, mim sampai di bibir. Semudah engkau berucap, semudah itu pula Quran bisa dibaca, dipahami, dan diamalkan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tapi engkau mesti yakin, kalau ingin mendapatkan manfaat dari Quran ini, engkau mesti yakin tanpa ragu terhadap apa yang akan aku sampaikan dan mengamalkan apa yang aku bimbingkan di dalamnya. Teruskan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran aku telah siapkan menjadi pedoman kehidupan, petunjuk hidup untuk semua kegiatan yang mengiringi bagi orang takwa. Muttaqin itu jamak dari kata taqi. Taqi itu satu orang. Quran surah ke-19 ayat 12 sampai 15. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Jadi kalau taqi satu orang. Ya. Misalnya Mas Doni punya anak Hamzah yang bertakwa, satu orang, diberi nama Hamzah At-Taqi. Hamzah aku harapkan jadi insan yang bertakwa, bisa. Kalau banyakan, itu berubah namanya menjadi muttaqin. Kalau menjadi objek muttaqin, jadi subjek muttaqun. Kata Allah, aku telah siapkan isi Quran sebagai pedoman berkehidupan. Objeknya siapa? Untuk hamba-hambaku yang mencoba meningkatkan takwa. Apa jembatan, amalan untuk mewujudkan sifat takwa itu, menjadi orang takwa itu? Teruskan ayatnya. Nah, ini poinnya. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Oke, satu. Teman-teman lihat baik-baik, disebutkan dengan kata alladzina. Saya pernah sampaikan di banyak pertemuan. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran dan menunjuk pada semua objek tanpa batas, siapapun. Bedanya dengan man, kalau man itu sifatnya personal tapi terbuka. Kalau alladzina sifatnya komunal dan terbuka kepada semua langsung tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalian ingin jadi orang takwa? Aku buka kepada siapapun. Aku tidak batasi untuk si fulan. Takwa itu bukan definisi untuk ustaz saja, untuk kiai, habib semata, tidak. Siapapun. Ya, Anda mau profesi A, profesi B, sepanjang Anda manusia, Anda bisa menjadi kalangan orang takwa. Saking kasihnya Allah, semua diberi kesempatan yang sama tanpa beda. Syarat pertama, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa itu cirinya dia berusaha meningkatkan imannya. Kalau di terjemahan teman-teman lihat beriman kan? Tapi kalau kita lihat dari karakter gramatikal bahasa Arabnya, pakai ya di situ bentuknya jama'un, yu'minun, ya itu bentuknya kalau kita tarik ke dalam bahasa Inggris misalnya bentuk present, continuous, and future, ada progresif, kontinuitas. Jadi kalau kita menemukan satu kata ada ya-nya, artinya di situ ada usaha terus meningkatkan sampai kapanpun. Alladzina yu'minuna, orang takwa itu dia bukan sekedar beriman. Kalau sekedar beriman, baru beriman amanu namanya. Amanu itu baru beriman. Oke? Tapi kalau dia mau menerus meningkatkan imannya supaya lebih kuat, maka berubah katanya dari amanu menjadi yu'minun. Satu, diniatkan untuk meningkatkan iman. Ilustrasinya gini. Tadi subuh jam berapa? 4 lewat berapa? 4 lewat 8. Ada lagi yang lain? 4 lewat 5, 4 6, 4 8. Kita ambil 4 8 ya. 4 lewat 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 lewat 8. Begitu dipanggil Allahu Akbar, bangun. Sadar ada panggilan, siap-siap untuk menunaikan sholat. Jam 4 lewat 8 dipanggil, jam 4 lewat 8 bangun. Itu namanya iman standar. Oke. Bukan kuat, iman standar. Oke. Baik, gini. Teman-teman, kerjanya jam 8. Datang jam 8, standar gak? Standar kan? Ya. Kerja jam 8, datang jam 8, standar ya? Standar. Kalau Anda datang jam 7, itu baru istimewa. Ya, itu baru kuat, bagus. Dipanggil jam 4 lewat 8, Anda siap-siap dari jam 3.30. Nunggu panggilan, kan? Itu kuat namanya. Dipanggil jam 4 lewat 8, nunggu dari jam 2. Istimewa. Ya. Yang sering terjadi itu begini, dipanggil jam 4 lewat 8, baru sadar jam 8 lewat 4 tuh. Ya. Oke. Ini problemnya. Dan masih menuntut untuk solusi segera gitu kan. Nah, ini. Nah, teman-teman, jadi orang yang yu'minun itu
Dia tahu dia beriman, dia tahu dia dipanggil sholat, tapi dia ingin selalu meningkatkan keimanannya. Maka dia naikkan, biasa dipanggil jam 4 lewat 8, jam 4 dia mulai bangun. Naik lagi jam 3.45, 3.30. Semakin Anda mampu meningkatkan itu, dan nanti ada rasa dalam jiwa. Ya, petunjuknya begini. Biasanya kalau iman sudah mulai meningkat dalam bab sholat itu, ada orang yang ketinggalan sholat sunnah itu hatinya gelisah. Padahal yang fardu itu belum dipanggil. Karena biasa tahajud, subuh 4 lewat 8, dia bangun jam 4 lewat 5. Lalu ketika dia lihat jam, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh aja belum. Nah, itu jadi akan melahirkan satu getaran pada jiwanya, yang bahkan memosisikan ibadah sunnah itu kehilangan jadi sesuatu yang sangat mahal. Kalau yang ini yang standar, atau ini yang di bawah standar, kadang-kadang terlambat sholat fardu pun biasa aja. Nah, ini, ya. Nah, ini yang dimaksud yu'minun. Jadi kalau ingin menjadi manusia takwa yang dimudahkan segala persoalan kehidupannya, ini kan eksklusif, VIP, nggak semuanya orang bisa. Hal yang pertama dilakukan adalah niatkan untuk meningkatkan iman dulu. Naikkan imannya. Jalannya bagaimana? Amalannya langsung. Cara meningkatkan iman itu satu, wa yuqimunas shalah. Perhatikan tulisannya teman-teman di situ. Satu, salat. Sebentar. Oke. Coba lihat di mushafnya, tulisannya mesti begini. Nah, harus begini. Yuqimunas shalata. Nggak boleh beda. Harus begini. Karena nanti ada yang begini. Gini. Ada yang begini. Salawat. Kalau yang begini artinya sekali, tunggal. Kalau yang begini artinya salat fardu 5 waktu. Contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawat, bentuknya begini. 5 waktu. Kodenya boleh dicatat 24434. Yang 5 waktu 24434. 2 salat subuh, 4 salat zuhur, 4 salat asar, 3 salat maghrib, 4 salat isya. Ini. Tapi kalau yang begini itu melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu. Melampaui yang fardu bukan menambah bilangan fardu. Kalau gitu nanti besok subuh dari biasanya 2 jadi 4. Tidak. Tetap jadi 2. Melampaui yang fardu artinya menambah dengan yang sunnah. Loh, Anda kan pengen masuk kelas VIP. Kalau kelas tribun biasa kan bayarnya biasa, nontonnya kan biasa, tapi kan permintaannya pengen yang spesial. Kalau pengen yang spesial, ibadahnya pun harus selaras dong, harus adil, harus sama, harus spesial juga. Makanya tingkatkan dari sekedar yang fardu. Kalau kita ingin membangun jembatan takwa mulai saat ini, maka coba sekarang keluarkan menu-menu sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan. Jangan terlalu ekstrim dulu, yang penting tahu dulu. Misal, yang siang ada apa saja? Kita mau masuk sholat zuhur misalnya, sebelum zuhur itu ada sholat sunnah. Ada 4 rakaat, bisa dibagi 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau nggak sempat waktunya untuk 4, bisa 2. Hadis Ibnu Umar. Sebelum asar ada 4 rakaat. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Misal salat mutlak. Malam misalnya ada tahajud. Kita ingin coba bangun tahajud. Nggak usah yang tinggi-tinggi dulu, 2 rakaat aja dulu. Ya, 2 rakaat untuk melatih kenyamanan hati dan fisik kita. Jangan dipaksakan dulu. Malam ini 11, besoknya berhenti. Ya. Dan nggak usah panjang-panjang dulu. Saya selalu mengatakan kalau pengen tahajud dimulai, maka mulai dengan 2 rakaat tahajud, 1 witir. Ya, dan gunakan surah paling favorit yang bisa kita ucapkan, kita bisa bacakan. 3 kul kan? Ayo wajahnya tuh kelihatan. Rakaat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq. Ya kan? Antum kan nggak jauh dari Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ada ikhlas semua itu. An-Nas. Tutup witir dengan 1 rakaat, Al-Ikhlas. Ikhlas. Saking ikhlasnya cuma 1 gitu ya. Oke. Oke. Coba dulu itu. Sampai jiwa kita merasa bosan, nyaman jiwanya. Tapi kan kita mulai merasa bosan masa ini terus. Besok kan jadi naik kan? Jadi 4. Terus tambah ad-duha, al-insyirah, lama-lama menikmati. Nah, ketika menikmati itu yang disebut dengan halawatul iman, nikmatnya beriman. Sudah pengen pindah surat. Kalau para penghafal Quran tuh adik-adik RKM biasanya murajaah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, biasa. Tapi kalau sudah paham esensi tahajud, yang dibaca itu kadang kalau sudah mengerti surat yang sesuai dengan kebutuhannya.
Itu tingkat tertingginya. Misal, sedang ada persoalan yang berat ke jiwa, nggak harus tinggi-tinggi. Baca rakaat pertama ad-duha, kedua al-insyirah. Tidak, nggak harus tinggi-tinggi. Dan kita merasakan itu. Pengen membangun hubungan baik dengan Allah, pengen taubat, gitu kan? Pengen mendekat, pengen jadi ahli surga, baca surat Az-Zumar misalnya. Pengen husnul khatimah, bacakan surah Al-Fajr misalnya. Ya, bahkan di penghujung ayatnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Gitu kan? Sampai terasa kenikmatannya. Itu yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah. Dan tunaikan dengan khusyuk, dengan merasakan itu. Ya, ini poinnya. Jadi untuk menjadi orang takwa, amalan pertamanya apa? Salat. Untuk itulah ia disebut salat, dari kata silah asalnya. Silah. Dari kata wasala yasilu rusulan wasilatan. Wasalat itu sampai, ibadah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah disebut dengan salat. Karena itu semua isinya doa. Silah, kalau teman-teman bikin simpul yang kuat talinya gini sehingga sulit dilepaskan, gini disebut dengan silah namanya. Hubungan erat yang sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahim? Kenapa disebut silaturahim? Karena ketika Anda kumpul, terhubunglah ya satu hubungan, chemistry, perhatian yang itu nggak lepas saat pulang. Jadi silaturahim itu wujudnya bukan saat kumpul. Kalau kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul Anda tersenyum, wajar temannya ada. Silaturahim itu ketika Anda pulang, Anda masih ingat kawan Anda dan Anda doakan dia. Anda sapa dia. Anda berikan apa yang sanggup Anda bisa sampaikan. Saya diajarkan pada guru kami saat selesai belajar dan siap untuk mengajar. Pesan guru saya waktu itu, nak, kalau engkau mengajar siang hari, tatap yang mampu kau tatap dari orang yang belajar itu. Sampaikan dengan tulus, malam kau bangun, kau salat minta sama Allah. Bayangkan orang-orang kau tatap itu. Mintakan ya Allah mudahkan urusan hidupnya, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, tanamkan kedamaian dalam jiwa mereka, mudahkan mereka untuk memahami apa yang dipelajari. Itu yang menjadikan ilmumu akan bermakna. Ya. Dan jangan pernah mencari dunia, karena Allah pasti akan cukupkan. Itu pesan guru kami. Tidak kan ketika teman-teman punya anak, kemudian belajar, Anda bayangkan wajahnya, Anda bayangkan keceriaannya, Anda mohonkan kemuliaan kepada Allah, rasanya akan lain. Ya. Nah, menyambungkan sesuatu dengan kuat itulah silah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah, supaya terus tersambung di setiap situasi, itulah sholat namanya. Karena itu orang yang sukses sholatnya, maka dia akan terkoneksi dengan Allah di setiap semua kegiatannya. Itu yang dikonfirmasi di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Dia langsung ingat, langsung terhubung, terkoneksi. Sesuatu yang terhubung, terkoneksi, ingat disebut dengan zikir namanya. Makanya habis sholat kita zikir kan? Karena boleh jadi saat sholat banyak yang lupa, belum terkoneksi dengan Allah. Ya? Bahkan ada orang yang kata Nabi sendiri mengingatkan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Ada orang yang bahkan nggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Waktu subuh tadi berapa rakaat sholat? 2 ya? Ada yang 1 loh. Ada yang 3 loh. Karena tak ingat. Lupa. Kalau lupa kan suka nggak ingat. Kan? Nah, fa'idha qadaitumus shalah, kalau Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullah, maka sholat yang telah Anda kerjakan itu akan mengoneksikan diri Anda dengan Allah. Qiyaman dalam aktivitas berdiri. Jadi kalau orang benar sholatnya, dia berdiri itu ingat Allah. Jalan aktivitas dalam berdiri, jalan ingat Allah. Kalau jalan ingat Allah, mau pakai kendaraan, mau jalan kaki, nggak akan sombong. Karena merasa setiap aktivitas berjalannya diawasi oleh Allah. Keluar dari sini, tak akan pernah tertukar alas kaki. Keluar dari masjid, nggak akan ada yang ketukar sendal. Karena ingat Allah. Mustahil orang ingat Allah, lantas dia misalnya menggunakan alas kaki orang lain, mustahil. Ya Allah, mana? Ya Allah, oh, ini, astagfirullah, lupa. Pakai aja. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Tuh. Sekarang kreatif, maksiat tuh udah banyak kreatifnya sekarang. Jadi Anda bayangkan, orang berbuat maksiat aja makin kreatif sekarang. Jadi kenapa Anda berbuat baik minim kreativitas? Munculkan. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka duduk pun ingat Allah. Makanya dia bekerja depan komputer, nggak ada yang bisa menambahkan nol, merubah proyek dan sembarangan, tanda tangan di tempat yang tidak jelas. Itulah sholat. Nah, ini yang saya katakan di awal, takwa itu amalnya jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Tandanya sudah ada ketenangan. Jadi kalau sholatnya sudah enak, akan ada perubahan pada perilaku. Ya, tenang, nyaman, damai. Maaf teman-teman, saya ingin konfirmasi yang tadi saya sampaikan. Yang menjadikan seseorang tergerak berbuat maksiat sehingga mudah diprovokasi setan, itu apanya tadi?
Nafsunya kan? Nah, nafsu itu punya dua karakter. Ketika memberikan bisikan keburukan, ammaratun bisu, Quran surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ammaratun bisu, bentuknya dua. Satu, bisikan syahwat yang didorong pada perbuatan-perbuatan yang disebut dengan fahsya namanya. Fahsya itu bentuknya penyimpangan syahwat. LGBT, homoseksual, ya, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok dan sebagainya, itu fahsya namanya. Nah, semakin bagus salatnya, itu akan terkontrol, ditutup itu. Jadi merubah perilaku lebih baik. Tekan. Yang kedua, ada keburukan was-was dari nafsu yang dimanfaatkan setan untuk berbuat tindakan-tindakan yang diingkari langsung oleh bagian tubuh kita. Nggak sepakat bagian tubuh kita. Biasanya nafsunya dari perut dan akal. Mencuri, merampok, gibah, bikin hoax, menipu dan sebagainya. Sesuatu yang diingkari secara langsung disebut mungkar namanya. Jadi ada fahsya, ada mungkar. Maka konfirmasi ini ditetapkan oleh Al-Quran di surah ke-29 di ayat ke-45. Quran surah 29 ayat 45. Perhatikan semua simpul hubungannya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal. Jadi mengerjakan amalan takwa pertama dengan menunaikan sholat itu bisa mencegah nafsu supaya tidak liar, tidak keluar fahsya, tidak keluar mungkar. Kalau sudah yang buruknya ditekan, maka muncul lawannya yang baik. Nafsu ditekan, takwanya naik. Manusia kan cuma begitu. Ya, yang keluar di lisan itu kan cuma dua. Kalau bukan kata-kata baik, kata-kata buruk kan. Kalau buruknya nggak ada, baiknya keluar. Kalau pulsa kebaikannya banyak, dia yang keluar. Tapi kalau buruknya banyak, baiknya kosong, buruknya naik, baiknya tertekan. Itu aja. Itu yang dimaksud al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bitta'ah, yantaqis bil maksiat. Kalau bermaksiat naik buruknya, kalau bertaat naik baiknya. Ini konfirmasi awal. Maka nafsu dengan salat bisa ditekan, maksiat bisa dihilangkan, sekat bisa dibuka. Dibukalah sekatnya. Gini. Pelan-pelan. Maka demi Allah saya katakan ya, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, sejahat-jahatnya kejahatan yang pernah diperbuat oleh penjahat, itu akan sirna dan tuntas dengan menunaikan sholat yang benar ditunaikan. Karena itu hal pertama yang dilakukan oleh orang-orang yang ini membuka lembaran hidupnya dan dia bangun hubungan baik. Demi Allah saya katakan, sholat, larinya ke masjid. Dan lihat apa yang terjadi. Yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu teman-teman, bukan dunia. Anda punya masalah, terlilit utang piutang dan sebagainya, bukan dilunasi utangnya dulu, tapi ditenangkan dulu hatinya. Nanti dari situ bisa membaca esensi kehidupan. Kemana sebetulnya hidup saya ini? Diajari nanti oleh Allah. Pola hidupmu salah selama ini, makanya terjebak begini. Apa belum tiba waktunya kau menjadi orang yang baik? Apa nggak lihat orang-orang dulu yang pernah dulu begini, lebih buruk dari kamu, sekarang dia bisa jadi orang baik? Maka ditampakkan kisah si fulan, si fulan, si fulan. Nggak sengaja lihat YouTube keluarnya malah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dibuka. Nanti setelah sadar, keluar air mata tuh. Tenang, lapang, tiba-tiba ada orang datang di samping. Yang sudah lama nggak kita kenal tuh. Kata orang teman lama, bro, kamu kemana aja? Lama. Apa pekerjaan sekarang? Cerita ngobrol, udah ikut saya aja. Pelan-pelan, ikut berubah, masalah selesai tanpa terasa. Ada yang sedang tobat, sujud. Selesai ternyata husnul khatimah, wafat. Itulah salat. Jadi, yang pertama yang Allah berikan lewat ibadah salat itu untuk membahagiakan dulu. Kebahagiaan yang dirasakan setelah tuntas mengurai satu persoalan, itu disebut falah namanya. Falah, karena itulah panggilan salat disandingkan dengan panggilan falah. Dengarkan suara muazzin yang nyaring berkumandang itu. Hayya 'alas shalah. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu kalau kita memahami makna falah dengan pendekatan ini, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah kecuali kebahagiaan ketika mendengar suara muazzin itu. Itu yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib sudah gemetar ketika mendengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah nangis beliau. Saking ingatnya kasih sayang Allah. Tiba panggilan yang saat didengar oleh gunung. Kalau paham gunung itu mengerti, bisa hancur saking merasakan nikmatnya dari Allah. Karena saat itu ada amalan yang kalau dosa bisa diampuni, permintaan dikabulkan, masalah diselesaikan. Salat. Kalau paham dengan ini, gak ada orang meninggalkan salat. Yang ada pengen salat terus. Pengen salat. Oke, satu. Saya cepat ya, supaya kita agak waktu untuk diskusi. Dua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang ada cara takwa menggunakan harta. Saya berhenti 8 menit lagi.
Kalau sholat kan nggak bayar ya? Di MRBC bayar? Nggak ya? Oke, gratis kan? Artinya semua orang bisa melakukan itu. Jadi nggak ada yang bisa ngeles, ya? Karena nggak ada perangkat lain yang menyertai. Kedua, harta. Jadi ada skema lewat ibadah fisik berupa sholat. Yang kedua ada skema takwa lewat harta. Ternyata harta itu bukan sekedar kenikmatan yang menjadikan kita nyaman dalam menjalani kehidupan dunia, bukan semua fasilitas dunia, bukan. Tapi itu juga bisa menjadi perangkat yang mengentaskan solusi dari masalah yang dialami. Apa bentuknya nanti? Ada skema infak, ada skema zakat. Teman-teman hati-hati dengan zakat ya, karena sangat sensitif. Anda sengaja tidak berzakat, maka jadi racun hartanya, bisa merusak kepada yang lainnya. Ingat itu. Apalagi terwariskan nanti, jadi makanan dimakan oleh anak atau siapapun, ya harus hati-hati. Infak itu nilainya tinggi. Infak itu bukan sekedar menghadirkan pahala yang sangat luar biasa, 700 kali lipat paling sedikit. Jangan dibatasi di situ. Al-Baqarah ayat 261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. 1 jadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kali 100. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat. Itu maksudnya pahala ya. Pahala, bukan perkalian feedback ke kita, bukan. Jangan bayangkan begini, kalau saya infak 1000, balik 700.000, bukan begitu cara memahaminya. Itu nggak tepat. Yang dimaksud, Anda mendapatkan 700 kali lipat pahala di akhirat nanti. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun, itu di akhirat. Di dunianya dapat apa? Nah, di dunia itu pancaran keberkahan. Di antara pancaran keberkahannya ada 2. 1, memberikan tambahan barokah kepada Anda yang nilainya lebih daripada apa yang Anda berikan, minimal 10 kali lipat. Misal, dijaga dari sakit yang kalau berobat nilainya sekian, dijaga dari musibah yang kalau dialami keluarnya mesti sekian. Itu. Yang kedua, ini yang paling menarik. Infak dengan harta itu kalau diniatkan sesuai dengan keinginan yang kita mohonkan pada Allah, itu bisa mengentaskan persoalan yang sedang dialami. Itulah wasilah tawassul dengan harta. Rumusnya Quran surah ke-5 ayat 35. Saya pakai Quran, jadi nggak bisa dibantah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah dalam rangka menunaikan takwa itu. Apa wasilah diantaranya? Bisa menggunakan harta. Harta. Yuk, saya kisahkan dengan singkat, cepat sekali. Kalau mau infak, coba yang pertama, ini nasihat saya dari Quran. Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua. Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak berkonsultasi, bertanya pada Muhammad apa yang harus diberikan kalau pengen infak. Dijawab oleh Quran dengan 2 jawaban. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau ingin infak, kaidah pertama yang terbaik. Misal, Anda beli mangga 5, ibu masih ada, berikan yang paling besar, yang paling bagus, yang terbaik itu buat ibu kalau mau dibagi. Contoh aja. Kemudian lil walidain, urutannya kalau ingin diberikan, 1 yang pertama orang tua, belakangnya nanti ada 4 lagi, 5 golongan utama. Wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, orang yang kesulitan di perjalanan. Tapi yang pertama orang tua. Takwa itu simpel, takwa itu sederhana. Terakhir saya tutup, wabil akhirati hum yuqinun. Jangan larut dengan masalah dunia, ya, sehingga menjadikan Anda meratap dan Anda tidak move on dengan kehidupan berikutnya. Ini sebentar, bukan cuma Anda yang punya masalah, orang lain punya masalah juga. Apakah kebahagiaan yang banyak di masa lalu menjadikan Anda lupa dan habis dengan kesulitan yang hanya sekejap di masa kini? Ada masalah baru 5 menit, Anda hidup udah 50 tahun, Anda lupa dengan kebahagiaan 50 tahun, sehingga habis dengan masalah yang 5 menit. Ingat, kita akan pulang. Kata Allah, bil akhirati hum yuqinun. Ya, yakin dengan akhirat. Kalau nggak dapat di sini, di akhirat pasti diberikan. Maka ayat kelimanya, orang yang mampu menerjemahkan takwa dengan kiat-kiat tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka ia akan selalu lekat dengan petunjuk dan lindungan Allah, dan kebahagiaan melekat dalam titian kehidupannya. Maka kita teruskan, kembalikan, dan kita akhiri dengan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga yang sudah dibalik tadi di belakang, yang kita katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semakin takwa ditingkatkan, salat naik, infak bertambah, kepada orang tua baik, Quran ditambah, sehari 1 ayat jadi 10 ayat, 1 halaman, 1 juz, yakin dengan akhirat,
yaj'al lahu makhraja. Terakhir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan nanti pada titik tertinggi, rezeki pun Allah antarkan tanpa sulit dia mencarinya. Sekejap datang. Saya tutup, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sudah semakin tinggi takwanya, maka diringankan semua ujian hidupnya. Bukan gak punya masalah. Ingat, bukan gak punya masalah. Tapi setiap akan dialami, diringankan dulu sehingga dia merasa seakan tak ada masalah. Padahal dia menghadapi hal yang sama. Ada dua orang berhadapan dengan persoalan yang sama. Yang satu nggak ada masalah, yang satu merasa sulit. Kenapa? Karena yang satu sudah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai mendengar menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan. Dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.